Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas Hukum Perdata B2 Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada hari ini akan mempresentasikan mengenai analisis putusan Mahkamah Agung yang bernomor 1304K/PDT/2013 tentang penetapan pengampuan. Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada tanggal 29 Agustus hari Kamis tahun 2013. Hakim Agung pada putusan ini bernama Imade Tara SH, hakim-hakim anggotanya bernama Profesor Dr. H. Abdul Manan SIPM Hum dan Dr. Yakub Ginting SHCN MKN. Serta panitera dalam putusan ini bernama Edi Saputra Pelawi SHMH. Anggota kami bernama saya sendiri, Abiel Herendua Putri, lalu ada Adi Aksa Muhammad Ilham, lalu ada Afgan Ramadan Saragi, Afrian Putra, serta Agung Arifila Permana. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya, Agung Arifila Permana, akan membacakan latar belakang. Manusia ialah satu-satunya makhluk hidup ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang diciptakan dengan adanya hati nurani. Dalam menjalankan kehidupannya, manusia harus saling melakukan interaksi dan saling membantu dengan sesama manusia lainnya. Menurut Aristoteles, di dalam ajaran yang ia berikan, manusia adalah John Politikon. Setiap pribadi manusia memiliki hak serta kewajiban menurut hukum. Namun, di dalam pelaksanaan dari hak serta kewajiban tersebut, tidak semua manusia cakap untuk melaksanakan serta menjalankan suatu perbuatan hukum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengampuan memiliki ketentuan hukum yang terdapat di dalam buku 1 BW pasal 433 sampai pasal 462 KUA Perdata. KUA Perdata menyebutkan 3 alasan mengenai pengampuan di dalam pasal 433 sampai pasal 434 BW. Alasan-alasan tersebut ialah sebagai berikut. 1. Keborosan. 2. Mengalami lemah pikiran. 3. Mengalami kekurangan dari sisi daya pikir. A. Sakit ingatan. B. Dalam keadaan dungu. C. Dalam keadaan dungu serta mengamuk. Pengampuan merupakan keadaan pada saat seseorang dalam kurung curandus yang disebabkan karena sifat-sifat dari dirinya sendiri dianggap tidak memiliki kecakapan guna bertindak sendiri dalam suatu lalu lintas garing perbuatan hukum. Suatu pengampuan dapat dilaksanakan apabila telah ada penetapan mengenai pengampuan yang dibacakan oleh hakim. Mengenai hal tersebut telah diatur di dalam KUA Perdata pada pasal 466 yang berbunyi pengampuan mulai berjalan terhitung semenjak putusan atau penetapan diucapkan. Segala tindak-tindak perdata yang telah itu dilakukan oleh si yang diampu adalah demi hukum batal. Sementara itu, seseorang yang ditaruh di dalam pengampuan karena keborosan tetap berhak membuat surat-surat wasiat. Seseorang pengampu sesuai dengan yang bertuang di dalam pasal 434 KUA Perdata, keluarga yang masih sedara dapat meminta pengampuan terhadap keluarga saudaranya yang membutuhkan berada di bawah pengampuan. Akan tetapi, hal ini hanya mampu dilakukan kepada seseorang yang sedang berada di posisi keadaan dungu, mengalami sakit otak, atau mata gelap. Namun terhadap seseorang yang meminta pengampuan dikarenakan keborosannya hanya keluarga yang sedara di dalam garis lurus. Keluarga semendanya
di dalam garis yang menyimpang hingga sederajat. Yang keempat, yang diperkenankan untuk meminta pengampuan. Salah satu contoh mengenai kasus permohonan untuk pengampuan adalah kasus permohonan pengampuan atas diri Yunita Prayogo dilakukan oleh sepupunya sendiri. Pada tingkat peradilan di pengadilan negeri, sepupunya telah berhasil ditetapkan sebagai pengampuan dari Yunita Prayogo. Tetapi suatu hari kasus ini dibawa ke tingkat kasasi oleh seseorang. Putusan di pengadilan negeri tadi dianggap telah melanggar ketentuan hukum. Para pihak yang berperkara. Jadi sebelah kiri itu pemohon kasasi. Ini F. Jajang Herjanto, tinggal di Kanpa 9 RT 005 RW 009 Desa Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Pada hal ini dirinya memberikan kuasa kepada AP Hamonangan Hutauruk SH dan kawan-kawannya para advokat yang berkantor di Jalan Tenggiri nomor 2D lantai 2 Rawamangun, Jakarta Timur. Sedangkan yang sebelah kanan ini Liestiowati dan Julgianto Sarwoko. Mereka tinggal di Jalan Venus Timur 6 nomor 14 RT 002 RW 001 Kelurahan Manjalega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Dr. Teti Samsori SH MHum dan kawan-kawan para advokat yang berkantor di Jalan Dewi Sartika nomor 23 lantai 3 Kota Bandung. Para termohon kasasi dahulu para pemohon. Uraian duduk permasalahan. Yunita Prayogo atau Junita Prajogo adalah seorang perempuan yang lahir di Bandung pada tanggal 18 September 1966 dari pasangan suami istri Hendarto Prayogo dan Nelly Aryani Gunawan. Keduanya telah meninggal dunia, sedangkan termohon kasasi atau Liestuati adalah sepupu dari Yunita Prayogo atau Junita Prajogo. Sejak kecil, Yunita Prayogo atau Junita Prajogo telah mengalami gangguan mental atau kejiwaan. Sejak 2 November tahun 2005, Yunita Prayogo atau Junita Prajogo telah berada di bawah pengurusan dan tanggung jawab dari termohon kasasi. Yunita Prayogo atau Yunita Prajogo adalah seseorang yang memiliki hak serta kepentingan atas harta peninggalan orang tuanya, namun secara hukumnya tidak cakap untuk mengurus segala hak serta kepentingan hukumnya tersebut. Diketahui bahwa pada kenyataannya termohon 2 Julgianto Sarwoko adalah pihak lain atau pihak luar yang tidak memiliki hubungan darah atau keluarga sedarah dengan pihak Rampu. Curandus Junita Prajogo. Sejak kecil Junita Prayogo atau Junita Prajogo telah pada hal lainnya yang nyatanya telah ada sebelumnya penetapan yang sah di mata hukum yang menyatakan bahwa pemohon kasasi F. Jajang Herjanto adalah orang yang berhak sebagai pengampu dari Yunita Prayogo mengalami gangguan mental atau kejiwaan. Adanya surat wasiat yang dituliskan oleh almarhum Nelly Aryani Gunawan atau ibu dari Yunita Prayogo. Aspek hukum dalam perkara. Pengampuan tunduk pada ketentuan yang terdapat di dalam buku 1 KUH Perdata. Hukum yang bersangkutan dengan pengampuan diatur dalam pasal 433, 462. Pengampuan atau curatele adalah orang yang belum menderajarik dapat diberikan kedudukan yang sama dengan orang yang menderajarik, tetapi orang yang telah menderajarik dapat diberikan kedudukan yang sama dengan orang yang menderajarik.
penipuan dapat berakhir bagi kedua pihak, baik kurandus maupun kurator. Permohon pengampuan atas Junita Prayogo terjadi karena Junita Prayogo adalah seorang perempuan yang sejak kecil telah mengalami kejiwaan dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Ia dirawat oleh saudaranya yang mengajukan permohonan untuk bertindak sebagai wali pengampu pada saat sidang penetapan di Pengadilan Negeri Bandung. Aspek hukum selanjutnya adalah aspek hukum mengenai pengampu yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang terampu. Lalu saya akan menjelaskan mengenai peraturan terkait perkara. Peraturan terkait perkara yang pertama adalah pasal 875 KUH Perdata yang membahas mengenai surat wasiat. Surat wasiat dalam pasal ini adalah sebuah akta yang dituliskan oleh seseorang selama dia masih hidup dan akan berlaku setelah orang yang menuliskan surat wasiat tersebut telah meninggal dunia. Surat wasiat sendiri berisi mengenai hal-hal apa yang ia kehendaki setelah dirinya telah meninggal dunia. Dalam perkara ini, surat wasiat dituliskan oleh ibu kandung dari Junita Prayogo, yaitu Ibu Nelly Aryani Gunawan almarhum. Lalu peraturan terkait perkara yang kedua adalah pasal 434 KUH Perdata mengenai orang-orang yang berhak mengajukan permohonan atas diri seseorang yang akan menjadi terampu. Lalu yang terakhir, pasal 442 KUH Perdata yang menjelaskan mengenai putusan atas suatu permintaan akan pengampuan yang harus diucapkan di dalam sidang terbuka dengan syarat pengucapan terjadi setelah memanggil atau mendengar dari segala pihak yang sah. Lalu saya akan menjelaskan mengenai isi gugatan. Isi gugatan yang pertama adalah judek fakti yang telah mengabulkan lalu menetapkan penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor 1247-P/2012-PN.BDG pada tanggal 14 Desember 2012. Penetapan ini dianggap telah melanggar hukum. Alasannya apa? Mari kita lihat. Alasan yang pertama adalah para pihak termohon kasasi yang dahulunya adalah pemohon, yaitu Listiwati dan Julgianto Sarwoko mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bandung. Permohonan ini berisi mengenai permohonan penetapan pengampuan pada diri Junita Prayogo. Lalu alasan kedua adalah judek fakti dianggap telah melanggar asas tentang kepastian hukum serta asas nebis in idem. Hal ini karena telah mengeluarkan penetapan aqua, yaitu penetapan yang bernomor 1247-PDT.P/2012-PN.BDG. Lalu alasan ketiga dan 4, penetapan nomor 1247-PDT.P/2012-PN.BDG dianggap telah melanggar pasal 434 KUH Perdata dan bertentangan dengan pasal 875 KUH Perdata. Lalu isi gugatan yang ketiga ada penetapan Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor 1247-P/2012-PN.BDG yang ditetapkan oleh judek fakti. Judek fakti ini dianggap telah abai dalam memenuhi seluruh syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang dimana mengancam sifat keabaian tersebut yang ditandai dengan datangnya putusan dari orang yang bersangkutan. Dari yang bersangkutan seperti yang dimaksud pada pasal 30 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lalu isi gugatan yang terakhir yaitu judek fakti telah abai di dalam memenuhi seluruh syarat yang dimana oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan. Seluruh syarat tersebut adalah di dalam penetapan aku. Judek fakti telah abai dalam memenuhi syarat yang sifatnya adalah wajib dalam pasal 438, 439 ayat 1, dan 442 di dalam Kitab
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu ada dasar gugatan. Dasar gugatannya apa aja sih? Mari kita lihat. Dasar gugatan yang pertama itu diawali dengan Yunita Prayogo adalah seorang perempuan yang lahir di Bandung tanggal 18 September 1966 dari pasangan suami istri yang telah meninggal dunia, yaitu Hendarto Prayogo dan Nelly Aryani Gunawan. Yunita Prayogo ini memiliki riwayat sakit gangguan pada mental ataupun kejiwaannya, sehingga ia tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Ia diurus oleh termohon kasasi, yaitu Listiowati yang merupakan sepupu dari Yunita Prayogo. Sementara termohon kasasi yang kedua, yaitu Juljanto Sarwoko, tidak memiliki hubungan darah sama sekali dengan Yunita Prayogo. Lalu permohonan pengampuan atas diri Yunita Prayogo yang diminta oleh pihak termohon kasasi yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bandung nomor 1000 dengan penetapan nomor 1247 garing PDT.P garing 2012 garing PN.BDG dianggap telah melanggar hukum. Mengapa hal ini dapat dikatakan melanggar hukum? Karena sebelum termohon kasasi menyerahkan permohonan atas pengampuan diri Yunita Prayogo, telah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bandung juga bahwa pemohon kasasi adalah orang yang berhak untuk menjadi pengampu dari Yunita Prayogo. Hal ini sesuai dengan penetapan nomor 319 garing PDT garing P garing 2011 garing PN.BDG pada tanggal 14 Desember 2011 dan junto penetapan nomor 23 garing PDT garing P garing 2012 garing PN.BDG pada tanggal 10 Februari 2012. Lalu selanjutnya adalah termohon kasasi dianggap tidak berhak untuk mengurus segala hak dari Yunita Prayogo, khususnya adalah hak atas peninggalan harta kekayaan yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Itu termasuk juga harta kekayaan peninggalan dari Ibu Nelly Aryani Gunawan. Karena Ibu Nelly Aryani Gunawan sendiri telah menuliskan surat wasiat yang menyatakan bahwa pemohon kasasi yaitu F. Jajang Herjanto adalah orang yang berhak untuk menguasai, mengurus, serta memegang segala harta kekayaan peninggalannya. Surat wasiat yang dituliskan oleh Ibu Nelly Aryani Gunawan sendiri dituliskan di hadapan notaris dan PPAT yang bernama Susanti Wiraatmaja SH di Bandung pada tanggal 4 Juli 2008. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Putusan Hakim. Hakim memiliki putusan sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengadili permohonan pada tingkat kasasi dari pemohon kasasi yaitu F. Jajang Herjanto. Yang kedua, Hakim membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor penetapan 1247 PDT P 2012 PN.BDG pada tanggal 14 Desember 2012. Yang ketiga, Hakim menyatakan bahwa permohonan pengampuan dari Listiowati dan Juljanto Sarwoko tidak dapat diterima. Yang keempat, para termohon kasasi atau para pemohon diwajibkan untuk membayar biaya perkara di dalam semua tingkat peradilan. Selanjutnya, pertimbangan hukum hakim. Setelah hakim memahami alasan-alasan kasasi yang diberikan oleh pemohon kasasi, yaitu F. Jajang Herjanto, ini adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang hakim lakukan, yaitu pemohon kasasi atau Jajang Herjanto ditetapkan sebagai pengampu dari Yunita Prayogo sesuai dengan penetapan nomor
PN.BDG dan Jungto penetapan nomor 23-P-2012-PN.BDG. Sebelum termohon kasasi, Listiowati dan Julianto Sarwoko mengajukan permohonan baru sebagai pengampu Yunita Prayogo. Maka, penetapan yang telah dipublikasikan sebelumnya harus dibatalkan terlebih dahulu. Penetapan Judex Fakti yang bernomor 1247-P-2012-PNBDG pada tanggal 14 Desember 2012 harus dibatalkan. Baik, sekarang analisis. Perkara yang dibahas pada putusan Mahkamah Agung dengan nomor perkara 1304/PDT-2013 pada awalnya Pengadilan Negeri Bandung menerima dan mengabulkan permohonan penetapan pengampunan dari termohon kasasi, yaitu Listiowati dan Julianto Sarwoko. Penetapan tersebut adalah penetapan dengan nomor 12.PDT-P/2012 Negeri Bandung yang dibacakan pada tanggal 14 Desember 2012. Isi dari penetapan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon Listiowati dan Julianto Sarwoko. 2. Menetapkan terampu Yunita Prayogo tidak cakap melakukan tindakan hukum dan menetapkan terampu berada di bawah kekuasaan pengampuan. 3. Menetapkan para pemohon, yaitu Listiowati dan Julianto Sarwoko untuk bertindak sebagai wali pengampu, untuk mengurus segala kepentingan hukum dari Yunita Prayogo. 4. Menetapkan biaya yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp166.000. Lalu setelah penetapan nomor 1247-PDT-P/2012 Pengadilan Negeri Bandung dibacakan pemohon kasasi, yaitu F. Jajang Herjanto, melalui perantara kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2013 mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Maret 2013. Lalu apa hasil analisis penulis? 1. Berdasarkan KUHP Perdata pada pasal 434 yang menjelaskan mengenai siapa yang berhak untuk meminta pengampuan akan seseorang, khususnya pada ayat 1 pada pasal ini yang mana disebutkan bahwa hanya keluarga saudara yang berhak untuk meminta pengampuan atas keluarga saudaranya yang dalam keadaan bingung, sakit otak, atau mata gelap. Kami sebagai penulis memiliki pendapat yang sama dengan alasan kasasi dari putusan Mahkamah Agung tersebut. Analisis 1. Proses dari ampu-mengampu hanya dapat dilakukan dengan seorang yang memiliki hubungan darah. Seperti orang yang diampu dengan pihak mengampu memiliki hubungan darah, dan apabila tidak memiliki ikatan hubungan darah, maka pengampu tidak bisa dijadikan pengampu. Kedua, pasal 433 KUHP Perdata menyatakan bahwa orang yang berada di bawah pengampunan adalah orang dewasa yang berada di dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, walaupun dirinya kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya atau juga mereka yang boros. 3. Julianto Sarwoko tidak pantas untuk menjadi seorang pengampu karena tidak memiliki hubungan darah dengan Yunita Prayogo. Kedua, pemohon kasasi menganggap bahwa penetapan Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor 1247-PDT-P/2012 Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Desember 2012 telah salah
menetapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan harus dibatalkan, karena sebelumnya telah ada penetapan, yaitu penetapan dengan nomor 319-PDT-P-2011 Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Desember 2011, dan junto menetapkan nomor 23-PDT-P-2012 Pengadilan Negeri Bandung oleh Pengadilan Negeri Bandung. Kami sebagai penulis memiliki pendapat yang sama dengan hal ini. Terdapat surat wasiat yang telah dibuat oleh ibu dari Yunita Prayogo sebelum dirinya meninggal dunia. Surat wasiat tersebut dibuat secara sah di hadapan notaris dan PPAT, yaitu dengan Sandra Susanti Wiratmaja, S.A. di Bandung pada tanggal 4 Juli 2008. Sesuai dengan pasal 875 KUHP Perdata, pertama, akta yang dibuat oleh seorang sebelum dia meninggal berisi tentang apa yang ia kehendaki setelah ia meninggal dunia, hanya dapat dicabut oleh orang yang membuat surat wasiat saja. Kesimpulannya, 1. Hakim yang menetapkan putusan yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan nomor 1241-PDT-P-2012 Pengadilan Negeri Bandung telah salah menetapkan hukum. Kedua, Juljianto Saroko adalah orang asing dan tidak memiliki hubungan darah dengan Yunita Prayogo. 3. Ibu dari Yunita Prayogo telah melakukan penulisan surat wasiat sebelum dirinya meninggal dunia. Saran dari kelompok kami, 1. Bagi para penegak hukum, diharapkan dapat lebih meneliti kembali hal-hal yang terjadi sebelum terjadinya suatu perkara. Kedua, hukum mengenai penetapan pengampuan akan dirinya seorang harus lebih diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas. 3. Bagi masyarakat diharapkan adanya pembinaan mengenai perlunya kesadaran hukum. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.